Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua. Saya yakin dan percaya kita ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Korintus pasal yang keempat. Ada 21 ayat di sana, tetapi saya akan membaca 5 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima berkata demikian. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh sesuatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ayat kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan. Ini adalah perkataan Rasul Paulus atau nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebelumnya saya beri judul renungan saat ini, sikap kita terhadap seorang hamba Tuhan. Sikap kita terhadap hamba Tuhan. Kondisi yang ada di jemaat Korintus saat itu, kalau kita melihat di pasal yang ketiga, pasal sebelumnya, ya, kondisi dari jemaat itu lagi tidak baik, lagi terpecah-pecah, ada dalam perselisihan, ada yang berkata golongan Paulus, ada yang berkata golongan Apolos, ada yang menganggap diri mereka yang paling benar, sehingga melalui pembacaan yang kita sudah baca, bahkan ayat-ayat selanjutnya menjelaskan Rasul Paulus mau mengoreksi, mau meluruskan, mau membenarkan dan membetulkan situasi keadaan yang terjadi, khususnya kerohanian orang-orang yang ada di kota Korintus. Ya, sekali lagi Paulus ingin meluruskan, karena siapapun, Paulus, Apolos, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada saat itu sampai kita yang ada hari ini, yang benar adalah seorang pemimpin rohani adalah hamba Tuhan. Sekali lagi, seorang pemimpin rohani adalah hamba Tuhan yang hanya dipercayakan rahasia ilahi. Jadi siapapun kita adalah seorang hamba. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kita ini adalah hamba. Kita mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, kepada kita sebagai hambanya. Dan dituntut dari kita, ayat yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Biar ini menjadi perenungan bagi kita. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya, khususnya di hadapan Tuhan. Pelajaran yang dapat kita ambil dalam pembacaan ini. Seorang hamba Tuhan, sekali lagi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dia harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh tuannya. Siapa tuannya? Sekali lagi, Tuhan Yesus. Sebab kita dipercayakan rahasia ilahi. Artinya setiap kita sebagai hamba Tuhan, setiap kita sebagai hamba Tuhan harus setia pada Injil yang kita terima dan yang kita beritakan. Setiap hamba Tuhan harus setia kepada Injil, kepada firman Tuhan yang sudah kita terima.
Kita harus taat kepada firman Tuhan yang kita sudah terima dan juga yang kita beritakan. Jadi apa yang kita percayai, kita beritakan, kita harus menjadi orang yang setia. Ya, selama kita ada dalam koridor, selama kita ada di dalam jalurnya firman Tuhan, apapun pandangan orang, apapun pendapat orang, apapun kata orang, itu tidak penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah apa kata firman Tuhan. Yang penting bagi seorang hamba Tuhan, sekali lagi, bukan apa kata orang, apa kata manusia. Tetapi yang terpenting bagi seorang adalah penilaian Allah terhadap pelayanan yang sudah dilakukan. Karena satu kali waktu, sekali lagi, satu kali waktu kita akan diminta pertanggungjawaban dari Tuhan. Apa yang kita sudah lakukan dengan Injil, dengan kebenaran yang dipercayakan kepada kita. Orang-orang yang ada di Korintus sekali lagi punya kebiasaan menilai seseorang, menghakimi seseorang. Ini satu hal yang harus kita jadi perenungan bagi kita. Menilai dan menghakimi seseorang. Termasuk di dalamnya sekalipun dia hamba Tuhan. Mereka berani menilai, menghakimi hamba Tuhan. Mereka menghakimi Rasul Paulus, mereka menghakimi Apolos. Itu sebabnya dalam pembacaan kita hari ini Rasul Paulus menghimbau kepada orang-orang yang ada di Korintus untuk berhenti menjadi orang yang menghakimi orang lain. Sebab apapun yang dinilai dari seseorang, apalagi dari hamba Tuhan, itu hanya berdasarkan dari apa yang dilihat. Kelihatan saja. Yang di dalam tentu kita tidak mengetahui. Karena apa yang dilihat hanya bagian luar saja, berbeda dengan Tuhan. Cara Tuhan melihat, Tuhan memandang, Tuhan mengetahui sampai hal-hal yang tersembunyi di dalam hati. Sekali lagi, Tuhan itu mengetahui sampai hal-hal yang tersembunyi di dalam hati kita. Itu Tuhan tahu. Itu sebabnya tidak sepatutnya kita mengambil tempatnya Tuhan dalam hal menilai, apalagi menghakimi. Tidak sepatutnya kita menilai, mengata-ngatai, menghakimi, dan lain sebagainya. Itu bukan bagiannya kita. Sebab kita melihat apa yang tampak saja di luar, bukan yang ada di dalam. Nah, biarlah apa yang kita baca ini menjadi pembelajaran bagi kita. Saya mencatat ada beberapa hal, khususnya 3 hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita ini. Yang pertama, apa nasihat Rasul Paulus? Tuan dari setiap hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi sekali lagi, Tuan dari setiap hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Kadangkala kita punya pandangan bahwa hamba Tuhan itu adalah yang melayani, yang di mimbar, pendeta, pengerja, yang sekolah Alkitab. Mungkin ada benarnya, tetapi sekali lagi hamba Tuhan adalah kita semua. Semua yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Dia anak kecil, dia remaja, dia pemuda, dia orang dewasa. Yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan. Sebab kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Yesus, oleh Tuhan kita, dan kita ini adalah hambanya. Sekali lagi, Tuhan dari setiap hamba Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri. Manusia, ya kita sama-sama manusia. Tuhan kita bukan manusia. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Makanya hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan Yesus yang layak menerima pertanggungjawaban dari kita. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, hamba Tuhan bukanlah hamba manusia. Jadi hamba Tuhan bukanlah hamba manusia. Kita sebagai manusia, sama-sama kita hamba Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dan ragu, cemas. Sebab kita punya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Hamba Tuhan bukanlah hamba manusia yang harus diikuti keinginan dan patuh pada aturan manusia dan memenuhi segala keinginan manusia. Jadi hamba Tuhan adalah hamba Tuhan, hambanya dari Tuhan Yesus, bukan hamba manusia yang harus mengikuti si A, si B, si C, dan lain.
apalagi untuk memuaskan keinginan si manusia tersebut. Yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus memprioritaskan, ya kata kuncinya, harus memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan, menomorsatukan, dan bahkan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan apa yang diinginkan manusia. Pertanyaannya, apakah ada hamba Tuhan yang melakukan hanya perintah dan keinginan kehendak manusia? Ya, kita sendiri yang menjawabnya. Tetapi pada prinsipnya seorang hamba Tuhan itu harus memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, siapapun kita adalah hamba Tuhan. Kita bukan hamba manusia. Itu sebabnya kepada Dia kita harus memberi pertanggungan jawab dalam hal kerohanian kita. Jadi masalah kerohanian kita bukan manusia yang menentukan, bukan orang lain yang menentukan, bukan orang lain yang mengatur, tetapi kita sendiri, dan itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Biar hal ini akan membuat kita punya rasa hormat, rasa bertanggung jawab apa yang dipercayakan kepada kita oleh Tuhan. Sebab sekali lagi bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan saja kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita. Doa saya hari ini, biar kita tetap menjadi hamba Tuhan dan benar-benar hamba Tuhan yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kita, baik kehidupan jasmani, terlebih kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan lagi kami. Ada banyak hal yang kami hadapi di hari-hari ini. Mungkin kami sering mendengar ada orang-orang yang berkata-kata, menilai, bahkan menghakimi. Tetapi biarlah itu menjadi sesuatu yang mendorong kami untuk kami tetap terus berpegang kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau, Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan dalam hidup kami sebagai hamba-hamba-Mu. Tolong kami untuk kami tetap setia, tetap patuh, tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, bagi kami hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.